20. Menunjukkan bahwa perkembangan emosional Anda telah maju ke tahap yang lebih tinggi. Mayoritas perilaku negatif orang lain sebenarnya didorong oleh ketakutan dan kekhawatiran, bukan keburukan atau kebodohan seperti yang umum diasumsikan. Genggamanmu pada kesalehan diri melemah, dan kamu berhenti melihat dunia melalui lensa monster atau idiot. Ini menambah sedikit area abu-abu pada awalnya, tetapi akhirnya membuat segalanya jauh lebih menarik. Anda mulai menyadari bahwa orang lain mungkin tidak selalu dapat memahami pikiran dan ide-ide Anda. Anda menerima fakta bahwa tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, pada akhirnya Anda akan perlu mengekspresikan diri secara verbal, dan Anda tidak akan dapat menyalahkan orang lain karena salah paham sampai Anda melakukannya dengan cara yang tenang dan jelas. Penyadaran bahwa kamu bisa membuat kesalahan sangat membuka mata. Ketika kamu sesekali, dengan keberanian yang luar biasa, mengambil langkah pertama yang goyah menuju. Percaya diri tidak datang dari mengetahui bahwa kamu hebat, tetapi lebih dari menyadari bahwa orang lain juga sama bingung, ketakutan, dan bodohnya seperti kamu. Itu tidak masalah, kita semua hanya berusaha. Menyadari bahwa orang tuamu tidak menciptakanmu untuk menjadi bahan ejekan, kamu mampu memaafkan mereka. Demon-demon mereka sendiri membuat segalanya semakin buruk, dan mereka benar-benar berada di luar elemen mereka. Kemarahan bisa berubah menjadi simpati kadang-kadang. Anda menemukan bahwa hal-hal yang tampaknya sepele dapat memiliki dampak yang mendalam pada emosi Anda. Waktu tidur, kadar gula darah dan alkohol, tingkat stres latar belakang, dan sebagainya. Jika Anda ingin menghindari argumen dengan orang yang Anda cintai, sebaiknya tunggu sampai kalian berdua sudah sadar, sudah makan, tidak khawatir tentang hal lain, dan tidak panik untuk mengejar kereta. Lupakan cemberut, sudah berakhir. Tidak ada yang seharusnya menahan kemarahan dan rasa sakit mereka selama berhari-hari setelah seseorang berbuat salah kepada mereka. Anda ingat bahwa kehancuran kita sudah dekat. Beberapa orang sepertinya tidak mengerti. Anda menawarkan kebenaran kepada mereka dan kemudian, jika mereka mengerti, Anda membiarkan mereka pergi. Dan bahkan jika mereka tidak melakukannya, kamu tetap akan menemukan cara untuk memaafkan mereka. Anda mulai meragukan kemungkinan keunggulan dalam hampir semua aspek kehidupan. Baik orang maupun pekerjaan tidak sempurna. Anda mengalihkan fokus Anda untuk menerima segala sesuatu apa adanya, atau cukup baik, menggunakan istilah dari psikoterapis Donald Winnicott. Kamu menyadari bahwa banyak hal yang terjadi dalam hidupmu itu sama-sama menantang dan membuat frustrasi. Namun dalam banyak hal, ini lebih dari cukup. Menjadi sedikit lebih sinis tentang hasilnya adalah sesuatu yang kamu perhatikan, dan keluar dari sisi lain sebagai orang yang lebih damai, sabar, dan toleran. Kamu menjadi jauh kurang menjengkelkan jika kamu melepaskan sebagian dari idealismu. Anda mulai menyadari bahwa ada korelasi antara kekuatan dan kelemahan setiap orang. Anda mengambil pandangan holistik daripada hanya fokus pada kekurangan mereka. Meskipun mereka mungkin sangat teliti dan menenangkan di saat krisis, ada seseorang yang sangat pedantik. Seseorang sedikit tidak teratur, tetapi mereka juga sangat imajinatif dan berpikiran maju. Setiap kekuatan memiliki kekurangan yang sesuai, dan kamu harus menerima kenyataan bahwa tidak ada orang yang sempurna. Anda mengalami perasaan kasih sayang yang kurang cepat. Di satu sisi, ini menantang. Ketika kamu masih muda dan kurang berpengalaman, kamu bisa jatuh cinta mati-matian pada seseorang. Pada titik ini, kamu sangat menyadari bahwa dari dekat, semua orang akan sedikit menjengkelkan. Tidak peduli seberapa karismatik atau sukses mereka terlihat di luar. Hal-hal yang sudah Anda miliki cenderung membuat Anda setia kepada mereka. Kamu menemukan dengan terkejut bahwa kamu bisa menjadi sangat menyebalkan untuk diajak tinggal bersama. Kamu tidak lagi merasa terikat pada dirimu sendiri seperti dulu. Anda mendekati persahabatan dan hubungan dengan niat untuk dengan lembut memperingatkan orang lain tentang saat-saat ketika Anda bisa menjadi sulit. Kemampuan untuk memaafkan kebodohan dan kesalahan sendiri menjadi hal yang sudah menjadi kebiasaan. Anda telah menerima kenyataan bahwa merenungkan kekurangan Anda adalah pemborosan waktu dan energi. Seorang teman untuk dirimu tumbuh di dalam dirimu. Aku tetap mencintaimu, meskipun kamu bodoh. Mengakui dan menerima bagian diri Anda yang keras kepala dan kekanak-kanakan adalah komponen yang tak terhindarkan dari proses dewasa. Kamu berhenti berusaha bertindak dewasa di semua kesempatan. Kita semua pernah mengalami masa-masa mundur, dan kamu telah menerimanya.
Dan ketika diri batinmu yang berusia 2 tahun muncul, kamu langsung tersenyum. Dan perhatikan mereka dengan seksama. Anda berhenti menaruh terlalu banyak harapan pada masa depan yang diidealkan, di mana Anda mengharapkan mengalami kebahagiaan yang bertahan selama bertahun-tahun. Ketika segalanya mulai berjalan sesuai keinginanmu, kamu tidak bisa tidak merasa bahagia. Anda menyadari bahwa menit adalah satuan pengukuran untuk kebahagiaan. Ketika sehari berlalu tanpa masalah, kamu sangat senang. Kamu menemukan langit malam dan bunga-bunga lebih menakjubkan daripada sebelumnya. Kamu mulai menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Tidak lagi penting apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Kamu berhenti berusaha keras untuk memperbaiki citramu di mata orang lain setelah menyadari bahwa pikiran mereka rumit. Selama kamu dan beberapa orang lainnya merasa nyaman menjadi diri sendiri, itu tidak masalah. Kamu mulai bergantung pada orang lain dan menyerah pada ketenaran. Ketika kamu jatuh cinta, kamu menjadi lebih baik dalam menerima kritik. Alih-alih mengambil kritik secara pribadi atau berpikir bahwa mereka mencoba mempermalukanmu, kamu mungkin mencoba melihat sudut pandang mereka dan mungkin menyertakan beberapa saran. Alih-alih memasang pertahanan dan berpura-pura tidak ada masalah, kamu menyadari bahwa kamu bisa menerima kritik konstruktif dengan tenang dan melanjutkan. Anda menerima kenyataan bahwa Anda sering mendapati diri Anda berhadapan langsung dengan beberapa masalah dan persoalan Anda setiap hari. Kebutuhan untuk menjauh dari hal-hal yang membuatmu kesal dan mendapatkan perspektif yang lebih baik semakin jelas bagimu. Kamu pergi hiking lebih lama di hutan. Seekor hewan peliharaan mungkin akan diberikan kepadamu. Berbeda dengan kita, mereka tidak stres. Selain itu, Anda menemukan keindahan di galaksi-galaksi jauh di langit malam. Belajar untuk beradaptasi dengan distorsi yang dapat muncul dari masa lalu Anda yang unik, memungkinkan Anda untuk menyadari bagaimana masa lalu Anda mempengaruhi respons Anda terhadap keadaan. Karena latar belakangmu, kamu telah menerima kenyataan bahwa kamu cenderung melebih-lebihkan di beberapa bidang. Ketika berhadapan dengan subjek tertentu, kamu mulai meragukan insting pertamamu sendiri. Terkadang kamu belajar bahwa lebih baik menahan diri untuk tidak bertindak berdasarkan firasatmu. Persahabatan mengajarkanmu bahwa orang lain tidak begitu tertarik mendengar tentang keberhasilanmu, tetapi lebih tertarik untuk mengetahui perjuanganmu, sehingga mereka juga dapat menemukan penghiburan dalam berbagi kesedihan pribadi mereka sendiri. Ketika kamu menyadari bahwa berbagi adalah inti dari persahabatan, kamu secara alami akan menjadi teman yang lebih baik. Untuk lebih menggambarkan bagaimana perasaan kita, kita bisa menggunakan barometer emosional kita.